Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Nurholizah, NPM 19144600211 dari kelas A619. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian semua? Baik? Apakah berangkat semua? Oke, sebelum ibu absen, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum ke pembelajaran, ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu, oke? Nah, yang pertama Intan, Firda, Naufal, Ida, Eka, Yanuar, Siska, dan yang terakhir Endah. Ada? Oke, baiklah. Ternyata berangkat semua ya, berarti kalian sehat kan? Nah, sebelum memulai pembelajaran, adakah yang tahu tujuan pembelajaran pada hari ini itu apa? Tidak ada yang tahu? Jadi ibu bacakan saja ya. Ibu terangkan ke kalian apa sih tujuan pembelajaran pada hari ini. Sudah siap belajar? Sudah. Oke. Sudah siap belajar hari ini? Siap? Oke, kita akan memulai dengan tujuan pembelajaran pada hari ini. Siap? Nah, tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu melalui kegiatan mencari informasi dari guru dan temannya, siswa dapat mengkomunikasikan informasi tentang keberagaman suku dan budaya di lingkungan sekitar dengan baik. Nah, yang kedua, melalui kegiatan mengamati lingkungan sekitarnya, siswa mampu mengidentifikasi sumber daya alam yang ada di sekitarnya dan menyajikan hasil diskusi tentang sumber daya alam. Nah, sekarang ibu mau tanya, di lingkungan sekitar kalian ada banyak suku dan budaya kan? Nah, di sekitar kita termasuk banyak sekali jenis suku dan budaya yang bercampur menjadi satu di satu lingkungan. Tidak heran juga dengan lingkungan yang berbeda-beda. Jadi karakteristik lingkungan juga sangat berbeda-beda antar satu sama yang lain. Dapat dipahami? Nah, sekarang coba perhatikan gambar di sini. Nah, sekarang coba perhatikan slide di sini terdapat beberapa gambar. Nah, coba di sini ada gambar mangga dan apel. Kira-kira mangga itu tumbuh subur di lingkungan yang seperti apa? Ada yang bisa? Iya, betul. Jadi mangga itu tumbuh subur di daerah dataran rendah. Nah, di sini ada yang di rumahnya itu banyak pohon mangga. Rumahnya di pesisir pantai. Nah, iya, jadi pesisir pantai itu adalah dataran rendah. Jadi banyak sekali pohon mangga. Nah, berbeda dengan pohon apel. Kira-kira apel itu tumbuh subur di daerah mana? Iya, tepat sekali. Jadi, apel itu tumbuh subur di daerah dataran tinggi atau pegunungan yang suhunya itu rendah, jadi yang sangat dingin. Nah, disitulah pohon apel dapat tumbuh dengan subur. Nah, sekarang kita lanjutkan ke gambar berikutnya. Ada gambar brokoli, wortel, dan kembang kol. Nah,
ketiga ini kira-kira tumbuh subur di daerah mana? Iya, betul. Jadi di daerah yang dingin seperti pohon apel. Ya. Nah, coba kita perhatikan di lingkungan sekitar kita yang dataran rendah itu tidak ada tumbuhan brokoli, wortel, kol, dan apel. Iya, karena tidak dapat tumbuh dengan baik. Nah, jadi pohon mangga dan sejenisnya itu dapat tumbuh di dataran rendah dan apel, brokoli, wortel itu di dataran tinggi. Jadi tidak semua tumbuhan dapat tumbuh di daerah tertentu. Seperti itu, dapat dipahami? Nah, baiklah, sekarang kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Nah, Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dengan kondisi alam yang berbeda-beda. Nah, perbedaan lingkungan alam itu menyebabkan perbedaan potensi sumber daya alam dan kegiatan penduduknya. Nah, sumber daya alam ada dua macam. Ada sumber daya alam yang dapat diperbarui dan ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, apa sih sumber daya alam yang dapat diperbarui itu? Jadi, sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang ketika digunakan habis tetapi masih bisa tumbuh kembali dengan waktu yang cepat. Apa sih contohnya? Nah, contohnya itu adalah tumbuhan dan hewan. Jadi, tumbuhan itu ketika habis, kita masih bisa bercocok tanam atau kita tanam kembali, betul? Nah, untuk hewan pun ketika hewan itu mati atau hewan itu disembelih, nah nanti kita bisa mengadakan kembali dengan cara peternakan di ternak. Nah, sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu apa sih? Nah, jadi sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu adalah sumber daya alam yang ketika digunakan itu akan habis. Seperti apa contohnya? Ada yang tahu? Nah, jadi contohnya itu seperti batu bara. Jadi batu bara itu ketika digunakan dan sudah habis, dia tidak akan bisa diadakan kembali, tidak seperti sumber daya alam yang dapat diperbarui. Seperti itu dapat dipahami? Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, tadi kita sudah belajar tentang sumber daya alam, kondisi lingkungan, tumbuhan apa aja sih yang dapat tumbuh di dataran rendah dan dataran tinggi. Nah, sekarang ada tugas untuk kalian kerjakan. Nah, Ibu akan membagi kelompok. Di sini terdapat tugas untuk kalian kerjakan di rumah sebagai PR dan dikerjakan dengan kelompok kalian. Nah, di sini terdapat kolom. Nah, kolom itu terdapat soal atau tugas untuk kalian cari. Nah, apa aja sih kolom? Di sini terdapat 3 kolom. Nah, yang pertama, kalian harus mencari atau menentukan lingkungan daerah tempat kalian itu termasuk pegunungan atau dataran rendah, seperti itu. Nah, nanti kalian mengamati di lingkungan kalian masing-masing. Terus, potensi sumber daya alam apa sih yang ada di lingkungan kalian? Nah, nanti dituangkan di kolom ini. Terus, mata pencaharian atau pekerjaan penduduk apa sih yang banyak di lingkungan kalian? Seperti misalkan tetangga kalian ada yang pekerjaannya petani. Nah, nanti kalian tuangkan di kolom ini. Ada pertanyaan? Oke, tidak ada, berarti sudah jelas ya tugasnya apa. Nah, minggu depan dikumpulkan. Siap? Nah, ternyata kita sudah berada di akhir pembelajaran. Nah, kira-kira apa sih yang kalian dapat atau kesimpulan pada pembelajaran kali ini? Ada yang mau menjawab?
Oke, baiklah. Jadi, kesimpulan pada pembelajaran kali ini adalah kita sudah belajar tentang karakteristik lingkungan, buah-buahan yang dapat tumbuh subur itu di lingkungan yang mana, dataran rendah atau dataran tinggi. Terus kita juga sudah belajar tentang sumber daya alam, benar? Nah, sumber daya alam itu dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Jadi, kita harus tetap melestarikan sumber daya alam agar sumber daya alam itu tidak habis. Nah, jadi anak cucu kita nanti masih bisa menggunakan sumber daya alam. Seperti itu. Dapat dimengerti? Sebelum Ibu tutup, adakah pertanyaan? Tidak ada. Jadi untuk pembelajaran pada kali ini Ibu tutup, Ibu cukupkan sekian. Jangan lupa PR-nya dikerjakan. Tetap semangat dan jangan lupa makan. Oke. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pembelajaran kali ini Ibu cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.